itu pionir utama pertama kali di Kabupaten Banyumas untuk gula cetak. Hari ini kita beruntung, kita akan mengulik sejarah dan kisah manis bos gula dari Desa Kalisalak, Mas Anang Idam Baikuni. Gimana cerita lengkapnya? Mari kita simak dan tetap ikuti di Imexa TV. Selamat sore Mas Anang. Selamat sore Mas Anang. Oke, siap. Ini Mas, kami dari Imexa TV mau kepingin tahu kisah sukses panjenengan di bisnis gula ini. Gimana awal mulanya Mas? Monggo. Oke, bisa saya jelaskan ini Mas Imam dan teman-teman di Imexa TV. Mulanya ini usaha turun temurun dari tahun 90. Jadi benar-benar dari awal mula kita berdiri merintis dari bawah. Jadi belum memakai cetakan seperti ini sudah dulu masih memakai kayu. Yang kondisi sekarang sudah mulai modern lagi, kita memakai cetakan seperti yang aluminium apa itu bahannya? Aluminium. Setelah itu kita termasuk generasi yang keempat dari pabrik. Total semua yang didirikan oleh Bapak Haji Siswa di Sarkum. Itu pionir utama pertama kali di Kabupaten Banyumas untuk gula cetak. Jadi sudah benar-benar memang dari dulu gula cetak yang benar-benar memproduksi standar ekspor. Standar ekspor luar biasa. Bukan ya yang seperti yang sekarang berdiri yang mungkin dengan campuran-campuran yang mungkin selain dari air nira maupun dengan gula pasir. Jadi di pabrik kami hanya ketat ya Mas ya untuk standar ekspor. Kita hanya dua bahan yang kita pakai, nira kelapa atau gula Jawa dengan gula pasir saja, hanya itu saja cukup. Itu termasuk standar ekspor. Kenapa kita memakai gula pasir? Karena gula pasir untuk meningkatkan kekuatan pengiriman kita. Karena kita mempunyai pangsa pasar sampai ke Kanada, sampai Amerika, sampai Singapura, sampai ke Brunei Darussalam, sampai ke Abu Dhabi. Jadi dengan kondisi pengiriman yang terlalu jauh dengan kapal belum berhenti di peti kemas di pelabuhan, kita menggunakan gula pasir fungsinya agar lebih tahan lama sampai ke negara bayarnya. Bisa dikatakan pengawet alami ya Mas ya. Betul. Dan itu sudah standar ya. Sudah standar. Dan gula pasir yang kita pakai standar MUI, SNI. Begitu. Nah, dengan perusahaan Indonesia Lestari 3 ini, kita yang termasuk yang keempat berdiri, kita sudah menggunakan PIRT, MUI halal, dan juga setiap tahun kita menggunakan lab North Indonesia yang berada di Jakarta. Jadi benar-benar gula kita selalu saya labkan terus. Perizinan lengkap ya. Perizinan lengkap. Untuk kapasitas harian dan juga jumlah pekerja berapa ini di sini? Saya bisa jelaskan Mas Imam.
Jadi untuk kapasitas kita sekali masak itu 150 kilo. 160 Kita bisa masak sehari 4 kali. 4 kali ya. 4 kali masak berarti total sehari kita 600 kilo. 600. Oke. Jadi bisa dikalikan dalam sebulan, dalam setahun berapa. Oke. Oke. Untuk jumlah karyawan kita sekarang ada 10 10. karyawan. Terdiri dari apa saja? 8 perempuan, 2 laki-laki. Ya. Jadi ada di bagiannya, ada bagian Perbagian ya. operasional di dapurnya, di masaknya, ada bagian yang di bagian nyoplek, ada bagian di bagian kemasannya juga. Ini Mas di sini ada apa ya, banner Aspik Mas. Ini apa Mas? Oke, bisa jelaskan sih Mas Mam. Aspik Mas merupakan asosiasi pengusaha mikro kecil menengah Banyumas. Ya. Itu di bawah pembinaan dari Bunda UMKM yaitu Ibu Husen Erna Husen Bupati Banyumas. Jadi kebetulan saya di sini mungkin dekat dengan orang dinas. Kemarin kita sudah sering adanya perkumpulan, rapat dan sebagainya. Alhamdulillah kebetulan saya di sini diamanai sebagai Korcam Kecamatan Kebasan khususnya. Jadi mungkin karena ada kedekatan dengan orang dinas, pemerintah Banyumas, jadi diminta tolong untuk menjadi Korcam. Dan asosiasi pengusaha Banyumas ini memang menaungi semua pelaku usaha UMKM di seluruh Kabupaten Banyumas. Semua jenis ya? Ya, terbatas. jadi semua pelaku usaha, mau entah itu mau tukang jamu keliling ataupun bakso keliling itu sudah termasuk masuk ke UMKM. Nah, Asmas itu mempunyai visi misi menjadi organisasi UMKM yang berdaya saing. Terus misinya juga menunjukkan di dalamnya pelaku usaha yang nantinya akan menjadikan pelaku usaha yang naik kelas. Ya. Jadi dari awalnya di bawah nanti bisa langsung naik ke atas lebih maju lagi. Yang awalnya hanya jualan untuk di desa mungkin bisa melanjut ke kabupaten, bisa sampai ke nasional, bahkan sampai ke ekspor. Itu maksimal. Jadi dari jenengan yang setiap hari sibuk kayak gini masih menyempatkan untuk organisasi sosial kayak gini ya Mas ya? Iya, ya bagi-bagi waktu masih mampu. Sebenarnya juga ya. memang ya kadang keteteran, cuman ya kami usahakan sekali. Ya. Nah, bisa dijelaskan ya Mas. Ya. Alat produksi gula cetak putih Nusantara 3 ya. Awal mula dari gula kelapa, terus kita campur dengan nira kelapa juga, terus gula pasir kita masak. Sebelum kita masak, nira kelapa yang dari penderes biasa kita cek dengan namanya memakai alat namanya refraktometer. Alat ya, itu apa yang dites, apa bagian apanya? Itu kadar niranya. Kadar niranya. Oh iya. Niranya. Jadi nanti di refraktometer ini ada angka-angkanya di situ Mas. Jadi alat khusus untuk menester nira. Untuk itu toleransinya gimana, maksudnya untuk standar layak di atas 16. Oh. 16. Jadi kalau di bawah 16 sampai kadar airnya kecil. Oh, kadar airnya tersebut. Iya, iya. Nah, terus kita masak. Masak, terus kita saring. Penyaringannya juga khusus. Ya. Mungkin hanya di sini aja yang penyaringan menggunakan penyaringan. Mungkin di lain mungkin penyaringan mungkin tidak terlalu diperhatikan. Kalau di tempat kami gulanya ada alat khusus ya, bersih ya. Sampai ke user, sampai ke supermarket benar-benar gulanya bersih. Tidak ada manggal, tidak ada ampas dan sebagainya. Terus kita aduk pakai mixer. Tadi sudah lihat ya Mas Imam ya. Iya. Terus nanti kita cetak. Setelah dicetak kita dinginkan dulu Mas. Itu. Didinginkan, ditutup ya yang itu. Oh, oke. Kita juga langsung itu sehari ya katanya Mas itu ya. Sehari untuk sampai dingin sempurna. Oke. Terus pencet pelepasan. Nyoplek ya. Lepas cetakan. Terus kita sortir. Jadi, semua yang kita cetak itu kita ambil. Itu apa? Yang rusak. Misalnya apa Mas? Cacat pencetakannya. Oh, tompel. Oh, berarti benar-benar ya. Terus baru kita kemas. Nah, ini dari proses memasak sampai pencetakan itu berapa lama Mas? Dari masak sampai pencetakan kurang lebih berapa jam? Setengah jam aja. Setengah jam? Iya. Cepet banget ya? Iya. Cepet ya. Oh, cuma tadi pendinginan dari 1 hari ya, pendinginan. Ya, kalau pendinginan memang harus ya lama. Biasanya kalau dari pagi ya bisa yang nomor 1 masakan pertama bisa di sorenya. Oke. Untuk tempat untuk alat masaknya apa? 1 atau 4 atau berapa? Oh, di mana? 1. Oh, 1. Cuma tadi kan setengah jaman ya di sini ya. Oh, ini tadi mixernya. Oh. Masaknya tempatnya. Oh.
Ini bisa langsung 150 Mas? Iya. Oh, ini kapasitas 50. Bahkan bisa full, bisa lebih. Maksimal. Oh ya, oh. Yang kita paling Luar biasa. ada Ada pengaduk. Oh, ini mixer ya tadi ya. buat ngaduk. Nah, ini untuk masalah pemasaran bisa diterangkan Mas ini Mas. Oke, Mas Imam itu bisa dijelaskan, Mas Imam. Sebelum saya menjelaskan nanti pemasaran gula kelapa cetak dan aren juga. Ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Haji Siswati Sarkom. Ini pendiri awal mula gula cetak, mungkin bisa dikatakan se-Kabupaten Banyumas. Untuk inovasi pertama ya Mas ya, luar biasa. Nah, bisa sampai saya jelaskan ini Mas Imam. Yeah. Jadi awal mula rantai pemasarannya awal mula kita dari penderes. Penderes. Jadi penderes bagi kami adalah suatu aset yang luar biasa. Mitra Kita kerja bisa yang bayangkan luar apabila tidak biasa. ada penderes tidak ada gula Jawa Mas. Iya betul. Betul, tidak ada penderes tidak ada gula Jawa. Ini menaungi berapa penderes Mas? Saat ini Yang sekitar bermitra. 250-an. 250. Ini apa dari mana saja ini? Kalau sekarang bisa sampai luar desa Kalisalak. Luar desa. Kalau dulu Kalisalak saja juga sudah cukup sekali. Tapi sekarang kan tahu sendiri banyak sekali penjara yang sudah apa namanya pensiun. Ya. Oke, jadi tidak ada penerus ya Mas, bentar Mas. Oh. Memang kita PR kami nantinya Mas. Iya untuk ini ya mungkin pembinaan juga ya dan biar mitranya bisa berkembang. Lanjut ya Mas. Oke. Jadi kita ngambil dari penderes, terus kita kumpulkan pengepul di tingkat desa. Setelah di tingkat desa kita ambil, kalau tingkat desa kurang, kita bisa sampai ke kecamatan. Bahkan bisa ke luar kecamatan. Terus kita sebagai industri kecil pengolahan gini nih ya, pengolahan kita di sini, posisi kita di sini. Oh. Iya. Nah, pemasaran kita atau bayar kita atau customer kita di grosir, pengecer juga ada, Bisa ya. dan industri makanan juga ada. Nah, yang saya sampaikan tadi untuk ketahanan Ekspor lama juga ya. ekspor. Nah ini dari 4 ini yang paling banyak menyerap yang mana Mas? Bisa dijelaskan ya Mas? Jadi ini bocor nih Mas Imam Ya ya. nggak apa-apa ini untuk informasi ke Rata-rata di lain. sini Mas, Oh, pedagang besar. Sama kedua yang eksportir. ekspor. Kalau pengecer sama industri makanan, Dagang besar berarti musuknya apa ini? Apa mall apa mah? Bukan. ini mungkin semacam distributor. Oh, Iya, gudang. Dia langsung dia mungkin biasa ke supermarket Iya. kecil-kecil di Jakarta maupun di Bandung. Oh, Jakarta Bandung Surabaya. Oke. Oke. Ini kalau obat apa sebagai apa Mas? Biasanya untuk campuran kosmetik aja juga. Oh bisa. Bisa. Oh, iya, unik ada ya. juga. Cuman di tempat kami belum pernah. Paling industri makanan. Makanan Iya. ya. Oke, mungkin jamu juga bisa ya. Bisa. Masuk, ya Jamu untuk. bisa juga. Oke. Ya terima kasih Mas. Sukses. Mas, Nggih. terima kasih Mas. Sukses buat Imexa TV. Amin. Terima kasih.